Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas STIFA A 2017 dan STIFA D 2018, Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Makassar akan memaparkan materi kami mengenai farmakogenomik dan farmakogenetik obat-obat anti hipertensi. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan hipertensi. Hipertensi adalah suatu kondisi ketika tekanan darah terhadap dinding arteri terlalu tinggi. Adapun faktor-faktor penyebab hipertensi, diantaranya genetik, obesitas, stres, terlalu banyak mengonsumsi garam, kurang gerak, dan kebiasaan merokok. Adapun terapi hipertensi yang dapat kita lakukan, yang pertama, non-farmakologi, di mana kita dapat mengubah gaya hidup, mengurangi merokok, mengontrol gula darah dan lemak, diet, kurang atau tidak mengonsumsi alkohol, kurangi asupan natrium, dan berolahraga. Yang kedua, ada farmakologi, di mana kita dapat menggunakan obat hipertensi golongan diuretik, ARB, ACE, cisplatin, dan beta blocker. Nah, adapun mekanisme kerja golongan CCB atau kalsium kanal blocker, di mana kalsium masuk ke dalam sel otot-otot jantung akan menyebabkan peningkatan kontraksi otot jantung. Inilah yang akan ditekan atau dihambat sehingga tidak terjadi vasokonstriksi. Adapun mekanisme kerja obat beta blocker, di mana beta 1 blocker selektif di beta 1 karena menghambat beta 1 akan menurunkan kontraksi ritme jantung sehingga kardiak outputnya pun menurun dan mengakibatkan penghambatan pelepasan renin. Kemudian mekanisme kerja obat ARB dan ACE, di mana renin akan mengubah angiotensinogen menjadi angiotensin 1 lalu diubah lagi menjadi angiotensin 2 dengan bantuan enzim ACE, sehingga ACE inhibitor akan menghambat di bagian enzim ACE dan tekanan darah tidak akan meningkat. Tetapi efek sampingnya dapat mengakibatkan hipertensi karena beraktikin tidak diurai akibat dihambatnya ACE. Dan ARB, jika angiotensin 2 sudah terlanjur terbentuk, maka dapat menyebabkan vasokonstriksi dan sekresi aldosteron, di mana akan terjadi retensi garam dan air. Namun, dapat dihambat dengan pemberian obat ARB. Kemudian pada diuretik, dia menghasilkan peningkatan aliran urin, diuresis, dengan menghambat reabsorpsi natrium dan air dari tubulus ginjal sehingga tekanan darah dapat diturunkan. Berikut penjelasan farmakogenetik antihipertensi. Ini adalah skema gambaran farmakogenetik farmakodinamik dari pemberian obat. Farmakodinamik bisa terjadi di fase farmakokinetik yang terkait mutasi atau polimorfisme protein enzim pemetabolisme atau CYP dan transporter. Nah, adanya mutasi dan polimorfisme gen yang mengkode protein-protein ini menyebabkan obat yang sama pada dosis terapi berbeda-beda efeknya pada pasien yang berbeda dengan diagnosis penyakit yang sama. Sedangkan di fase farmakodinamik biasanya terjadi pada protein target obat seperti reseptor, transporter, dan enzim target obat. Sehingga pada pasien bisa ada yang merespon berlebihan, merespon baik, dan kurang merespon, sehingga perlu diatur kembali dosisnya atau diganti obatnya apabila diduga atau dipastikan ada pengaruh genetik terkait obat. Kemudian pada farmakogenetik, protein enzim pemetabolisme dapat terjadi pada beta blocker, contohnya sitokrom P450-2D6, sehingga jika terjadi proses farmakokinetik pada enzim tersebut,
akan menyebabkan respon yang berbeda pada obat-obat beta blocker. Adanya perbedaan enzim dapat mempengaruhi respon obat walaupun dengan dosis yang sama. Seperti pada pasien yang tergolong ultra rapid metabolisme, efek yang dihasilkan sangat kecil dan efikasinya rendah, bahkan kurang atau tidak juga efeknya, melebihi jendela terapi. Ada juga slow metabolisme yang efeknya sangat tinggi, melebihi jendela terapi, sehingga efeknya bersifat toksik. Nah, inilah beberapa kategori pada pasien yang poor metabolisme. Ada yang intermediate metabolisme, normal metabolisme, dan ultra rapid metabolisme. Tetapi yang ingin kita capai adalah pasien metabolisme normal. Ya, inilah contoh-contoh obat antihipertensi berdasarkan jenis enzim prometabolismenya. Farmakogenetik dan farmakogenomik protein reseptor enzim. Farmakogenetik secara umum terkait dan merujuk pada variasi monogenetik yang terdapat pada respon obat, sedangkan pada farmakogenomik merujuk pada spektrum yang lebih luas terhadap gen. Farmakogenetik protein target transporter obat diretifikasi, di mana ada beberapa variasi genetik pada G protein beta 3 sehingga didapatkan protein yang meningkatkan transduksi sinyal pada alel 825T yang berhubungan dengan tekanan darah dan akibat dari respon reaktif genetik. Farmakogenetik asli dan ARB. Angiotensinogen memiliki beberapa single nukleotida polimorfisme yang berbeda-beda yang mengakibatkan respon yang pun berbeda-beda. Angiotensin 1 akan diubah menjadi angiotensin 2 dengan bantuan enzim asing. Farmakogenetik sisi. Untuk farmakogenetik sisi, ada beberapa gen yang terkait seperti pada tabel berikut. Ini memperlihatkan beberapa variasi tekanan darah yang terkait secara genetik. Dan pada gambar ini menunjukkan pasien yang memiliki gen-gen yang dicurigai memiliki prevalensi klinik, dan berdasarkan bukti yang ada akan dilakukan genotyping. Kemudian dilakukan amplifikasi atau gennya diperbanyak. Setelah itu diidentifikasi mutasinya terjadi di mana, lalu dilakukan proses diagnosis dengan menggunakan biomarker tertentu. Hasilnya dapat digunakan sebagai terapi obat, misalnya alternatif dosis obat, sehingga pasien yang akan diberikan obat dapat diatur dosisnya dan bisa meminimalkan efek sampingnya yang ditimbulkan. Jadi prinsipnya adalah terapi individu pada pasien berdasarkan gennya. Pada gambar ini kita dapat melihat perbedaan perawatan dulu dan sekarang. Dulu terapi obat tidak mempertimbangkan keadaan pasien. Misalnya, pada pasien kanker kolon memiliki terapi obat yang sama, tidak dipertimbangkan bagaimana efeknya, apakah efeknya meningkat atau tidak memiliki efek atau memiliki banyak efek samping. Kedepannya, dengan adanya aspek farmakogenetik akan mempertimbangkan diagnosis berdasarkan individu pasien, sehingga pasien kanker kolon ini akan diperiksa secara genetik dari darah, DNA, analisis pada urin, ataupun pada jaringan, sehingga dosis obat dapat digolongkan pada setiap pasien yang berbeda. Hasil yang diharapkan bahwa pasien akan menerima terapi obat dengan efek obat yang meningkat serta efek samping atau efek merugikan dapat ditekan. Contohnya adalah treatment antihipertensi seperti metidopa, ipegibin, hidralazin, dan labetalol diberikan kepada pasien terapi dengan kriteria responnya yang berbeda. Jika tidak memiliki respon, maka pasien tersebut akan diberikan terapi dan monitoring secara individu. Ini adalah tes farmakogenomik dari populasi pasien yang diberikan terapi
farmakogenomik terhadap keputusan terapi, pasien akan diberikan beberapa pertanyaan di samping. Kemudian akan dipertimbangkan medical history, genomik, metabolomik, serta farmakogenomiknya untuk memutuskan terapi yang akan diberikan dengan mempertimbangkan efikasi dan keamanan obat, dosis, sampai variasi genetik individunya. Kemudian aplikasi studi farmakogenetik secara klinikal, hasil dari tes genotip secara klinik bisa ditranslate variasi yang mengarah haplotipes yang didapatkan hasil variasi genetik atau polimorfisme CYP2D6 terkait dengan pemetabolisme obat-obat tertentu. Sedangkan fenotipnya atau dapat dilihat apakah ada gejalanya, misalnya setelah diukur obat dalam darah ternyata golongan dalam pemetabolisme intermediate. Selanjutnya untuk tiga prioritasnya apakah ditentukan alternatifnya, dosisnya, misalnya dilaporkan adanya gen-gen yang terkait pada obat, adanya interaksi antara obat. Yang kedua, selanjutnya ada edukasi pada pasien, kemudian memaksimalkan terapi pada pasien untuk prioritas rutin, misalnya menentukan standar dosis yang diaplikasikan pada pasien. Kemudian dilaporkan adanya gen-gen yang terkait pada obat, adanya interaksi antar obat terhadap edukasi pada pasien. Kemudian aplikasi studi farmakogenomik. Pada gambar ini salah satu contoh pada kasus misalnya adanya hipersensitivitas yang terjadi. Kemudian dapat dilihat adanya kontrol yang mentoleransi tidak terjadinya hipersensitivitas. Kemudian secara genotip dilakukan dengan metode ChIP microarray. Kemudian dilakukan analisis genom yang lalu diidentifikasi adanya SNP yang berisiko terhadap alel-alel tertentu. Dari hasil tersebut dapat dilakukan studi mengenai etnis yang berbeda. Data-data inilah yang akan dilakukan ke depannya sebagai standar pengobatan kepada setiap pasien. Nah, jadi keuntungan dari mempelajari farmakogenomik adalah mengembangkan efektivitas obat, meningkatkan potensi obat-obat yang aman, dan memiliki obat yang lebih baik yang akan mengarah bagaimana melayani pasien dengan baik. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.